Perkenalkan, nama saya Ananda Anugrah Sukma dari program studi PGSD 02 semester 5 NPM 185400068. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh teori-teori yang ada dalam pembelajaran matematika. Teori yang pertama yaitu teori Skinner. Di dalam teori ini, penguatan atau ganjaran itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Penguatan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif berupa pujian, contohnya, anak benar dalam menjawab soal, kemudian guru memuji murid tersebut, wah bagus sekali, pintar sekali, seperti itu. Kemudian penguatan negatif itu berupa teguran. Contohnya, anak yang tidak mengerjakan PR saat diberi PR oleh gurunya. Si anak tidak mengerjakan PR, kemudian guru itu menegur atau memperingatkan si anak tersebut agar tidak mengulanginya lagi. Kemudian keesokan harinya, guru memberi PR, kemudian anak mengerjakan PR. Nah, itu termasuk dengan penguatan negatif, yaitu dengan anak tidak mengulangi lagi setelah anak itu ditegur. Teori yang kedua adalah teori Barudah. Kata kunci dalam teori ini adalah meniru. Yang dimaksud meniru adalah belajar meniru yang dilakukan oleh orang lain. Belajar dengan meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, contohnya yaitu guru yang menggunakan kalkulator saat di dalam kelas di depan siswa-siswanya. Otomatis siswa-siswa itu melihat apa yang dilakukan oleh gurunya, yaitu dengan menghitung menggunakan kalkulator. Akibatnya siswa itu meniru yang dilakukan oleh gurunya. Oh, ternyata menghitung itu menggunakan kalkulator aja yang cepat gitu ya. Kemudian otomatis semuanya itu meniru. Jadi siswa itu akan malas untuk berpikir, malas untuk menghitung dengan menggunakan jari, menghitung dengan pikirannya sendiri, dan mereka hanya mengandalkan kalkulator seperti yang dilakukan oleh gurunya. Teori yang ketiga adalah teori Brunner. Di dalam teori ini, kata kunci teori ini adalah dengan menggunakan alat peraga. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, si anak di kelas sedang melakukan pembelajaran mengenai penjumlahan atau pengurangan. Untuk memudahkan mereka dalam mengerjakan, mereka bisa menggunakan alat peraga seperti kelereng atau lidi sebagai media untuk melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan agar mereka mengerjakan dengan lebih mudah. Teori yang keempat yaitu teori scam. Di dalam teori ini, belajar anak memiliki dua tahap, yaitu tahap konkret dan abstrak. Konkret ini berarti hafalan dan abstrak berarti bermakna, yaitu dengan pemahaman yang mendalam. Contoh dari tahap konkret ini seperti ketika Doni itu adalah seorang murid yang ditanya oleh gurunya, Doni, 2 kali 3 itu berapa? Doni menjawab 6. Lalu gurunya bertanya, 6 dari mana kok bisa 6? Nah, Doni ini tidak bisa menjawab, kok bisa 6 itu dari mana? Karena setahu dia, apa yang dikatakan oleh guru, apa yang dikatakan oleh teman-temannya, apa yang dikatakan oleh orang-orang sekitarnya, itu 2 kali 3 itu ya 6. Contohnya seperti itu. Kemudian tahap abstrak ini contohnya seperti tadi ketika Doni ditanya oleh gurunya 2 kali 3 yaitu 6, si Doni ini bisa menjelaskan. Jadi gini Bu, di sini terdapat 2 baris, pada setiap barisnya terdapat 3 bola. Dalam matematika, model seperti ini dinyatakan 2 kali 3. Karena banyaknya bola seluruhnya 6, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Seperti itu.
Yang keenam adalah teori Van Hiele. Pada teori ini menyatakan bahwa eksistensi dari 5 tingkatan yang berbeda tentang pemikiran geometrik, yaitu yang pertama level 0 yaitu visualisasi, level 1 analisis, level 2 deduksi informal, level 3 deduksi, level 4 rigor. Contohnya adalah pada level 0, kegiatan siswa cenderung memanipulasi model fisik, sehingga kemampuan mereka perlu diarahkan pada mengurutkan, mengidentifikasikan, dan mendeskripsikan berbagai bangun geometri. Mereka perlu diberi kesempatan untuk membangun, membuat, menggambar, meletakkan bersama, dan memilah atau memisah bangun-bangun. Contohnya, dari potongan bangun-bangun, mereka secara berkelompok dapat diminta untuk memilih bentuk-bentuk yang sesuai menurut kriteria tertentu. Contohnya, mereka disuruh untuk memilih bangun-bangun yang mempunyai sisi berhadapan. Teori ketujuh adalah teori Vygotsky. Pada teori ini, bahwa perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dalam saja, yakni dari sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, teman-teman, dan sosial budaya. Contohnya, dalam membangun sendiri pengetahuannya, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan melalui kegiatan yang beraneka ragam dengan guru sebagai fasilitator. Kegiatan itu dapat berupa diskusi kelompok kecil, diskusi kelas, mengerjakan tugas kelompok, tugas mengerjakan ke depan kelas 2-3 orang dalam waktu yang sama, dan untuk soal yang sama sebagai bahan pembicara atau diskusi kelas. Tugas menulis, karya tulis, karangan, tugas bersama membuat laporan kegiatan pengamatan atau kaidah matematika, atau presentasi tentang sesuatu yang terkait dengan matematika. Dengan kegiatan yang beragam, peserta didik akan membangun pengetahuannya sendiri melalui membaca, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, pengamatan, pencatatan, pengerjaan, dan presentasi. Teori 8 adalah teori Ausubel. Pada teori ini mengemukakan pentingnya pembelajaran bermakna dalam mengajar matematika. Teori ini juga disebut dengan teori nolistik karena mempunyai pandangan pentingnya keseluruhan dalam mempelajari bagan-bagan. Bagan atau peta keterkaitan dengan bersifat hierarkis atau bersifat menyebar atau distributif. Sebagai contoh lain dari rangkuman, mapping, atau ikhtisar. Teori yang ke-9 adalah teori Gardner. Dalam teori ini memiliki 8 tipe belajar menurut kesukarannya, yaitu sikap atau penyampaian, contohnya lambaian tangan. Yang kedua, belajar stimulus respon. Itu setelah dijelaskan, contohnya siswa mencatat penjelasan guru yang dituliskan di papan tulis. Yang ketiga adalah rangkaian gerak atau praktek. Contohnya adalah membuat bangun ruang atau menyusun jaring-jaring kubus. Yang keempat adalah rangkaian verbal, yaitu menyampaikan pendapat. Yang kelima, belajar membedakan, yaitu membedakan suatu bentuk bangun. Yang keenam, belajar konsep atau mengelompokkan. Contohnya adalah belajar membedakan bentuk lingkaran dan elips. Yang ketujuh yaitu belajar aturan, yaitu mengenai rumus. Yang kedelapan yaitu pemecahan masalah. Contohnya adalah berdiskusi atau mengerjakan soal-soal. Yang ke-10 adalah teori Thorndike. Teori ini memandang peserta didik sebagai selembar kertas putih penerima pengetahuan yang siap menerima pengetahuan secara pasif. Contohnya membuat jenis-jenis bangun ruang. Yang ke-11 adalah teori Piaget. Menurut Piaget, anak seumur ini berada pada periode operasi konkret. Periode ini disebut operasi konkret sebab berpikir logikanya didasarkan pada manipulasi fisik objek-objek konkret. Anak yang masih berada pada periode ini untuk berpikir abstrak masih membutuhkan bantuan memanipulasi objek-objek konkret atau pengalaman-pengalaman yang langsung dialaminya. Contohnya, pada umur 8 tahun,
anak sudah memahami konsep penjumlahan yang seterusnya berlanjut pada perkalian. Misalkan, guru memberikan soal kepada siswa mengenai perkalian. Guru bertanya, berapa 8 kali 4 Doni? Doni menjawab, 32 Pak. Pada umur 9 tahun, penalaran anak masih cenderung tidak dapat menghubungkan suatu rangkaian atau gagasan yang terpisah dalam suatu keseluruhan yang masih kurang jelas. Contohnya, rambut Tina, lambang T, kurang gelap daripada rambut Sinta, lambang S. Rambut Tina, lambang TS, lebih gelap daripada rambut Lili, lambang L. Rambut siapa yang lebih gelap? Yang ke-12 adalah teori Brownell dan Van Engen. Dalam teori ini menyatakan bahwa suatu proses belajar yang bermakna dan pengertian. Contohnya adalah pada saat anak-anak baru pertama kali diperkenalkan dengan konsep pembilang, mereka akan lebih mudah memahami konsep itu jika mereka menggunakan benda-benda konkret yang mereka kenal seperti mangga, kelereng, bola, sedotan, seperti saya mempunyai 3 mangga. Sekian penjelasan dari saya mengenai 12 teori-teori dalam matematika. Terima kasih.